Hai Besti, oke. Di video kali ini aku mau menceritakan sedikit tentang biografi aku sendiri. Nah, video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Mohon disimak ya, dan I hope you enjoy this video and hope you like it. I'm Alida Odiameka and people call me as Ocha. 18 years old, currently living in Medan to pursue my college in Medan State University. I was born in Batam on 8 January 2004. Tepatnya di Kamis tengah malam jam 11.22, aku lahir di rumah sakit Awal Bros Batam. Aku anak kedua dari papaku yang bernama Heri Triyono. Ia bekerja sebagai seorang bisnis, dan bundaku bernama Ismatul Afni berperan sebagai ibu rumah tangga. Nah, aku mempunyai satu kakak perempuan yang bernama Almaida Atisobita. Kami beda 5 tahun, dan aku mempunyai adik laki-laki bernama Aryo Bimumi Padelajun, dan selisih umur kami itu 4 tahun. Saat aku umur 5 tahun, aku didaftarkan di TK EKPP berlokasi Bintan Utara, Kepulauan Riau. Nah, aku TK dari umur 5 sampai 6,5. Banyak sih kayak kejadian kocak yang aku alamin pas TK gitu. Beberapa kejadiannya itu yang pertama, aku dibawain bekal kan sama bunda aku, bekal nasi goreng bawang merah. Dan itu kayak enak kali-kali gitu, kelihatannya memang enak sih gitu. Itu posisinya mau pulang kan. Nah, jadi aku bilang ke kawan aku bawa bekal gitu. Kalian tahu kan Tupperware kuning Timi apa Tami gitu. Aku lupa, pokoknya dia kuning. Dia satu set gitu, ada tas, dapat tasnya, terus dapat bekal sama dapat botol minum. Nah, botol minum itu bentuk gelas. Nah, pokoknya aku bawa pakai tas itu kan. Jadi aku buka, kami duduk di kursi panjang kan. Kami duduk. Mungkin posisi bekalnya itu nggak seimbang di kursinya. Jatuh gitu bekalnya. Ya udah gitu, aku cuma bisa ngeliat, diam, terus kayak ngomong dalam hati itu nasi gorengnya enak gitu. Ya udah gitu kan. Cuman abis nggak lama dari itu juga bunda aku jemput aku pulang sekolah. Nah, kejadian yang kedua itu main kuda-kudaan sama kawan-kawan. Aku pakai kalung logo Mickey Mouse kan. Nah, tiba-tiba kalungnya tuh kayak jatuh. Aku kerasa gitu kalau kalungnya jatuh. Tapi aku nggak jumpa barangnya itu di mana. Kayak aku nengok ke bawah pun kalungnya tuh udah nggak ada gitu. Terus yang ketiga main kejar-kejaran sama kawan aku yang bernama Ilham kalau nggak salah. Nah, kami main kejar-kejaran, padahal guru aku itu namanya Bu Win kan. Bu Win itu tuh udah ngingetin, "Nak, jangan lari di situ ada lumpur," gitu. Saking serunya main kejar-kejaran, aku lupa gitu kalau di situ ada lumpur. Lari ya jatuh ke sebelah kiri gitu kan. Jadi rambut dan baju aku tuh kena lumpur. Di situ itu pastinya juga pulang sekolah sih, bunda aku lagi ngobrol sama Bu Win. Jadi yang ngebersihin tuh kakakku gitu kan, dibersihin terus. Nah, lanjut di setiap hari Sabtu TK aku tuh selalu ngadain camping gitu. Mungkin Sabtunya itu sebulan sekali ya, tapi di hari Sabtu. Nah, jadi di camping itu disediain makan siang dari TK-nya. Lauknya itu ada sayur sop gitu kan. Nah, sayurnya itu ada kentang. Kebetulan kawan-kawan aku itu pada nggak makan kentang gitu, kayak nggak suka. Jadi yang makan kentangnya itu semua tuh aku. Itu kayak, terus mereka tuh kadang saking aku juga udah kenyang, mereka nggak tahu kayak mana. Pokoknya sop itu harus habis. Mereka buang di bawah meja gitu. Terus juga banyak sih kejadian-kejadian TK yang kayak seru kali gitu. Ya, waktu nggak bisa diputar tapi aku bisa kenal cerita. Aku umur 7 tahun di tahun 2011. Itu aku didaftarkan di SDN 002 Bintan Utara. Nah, aku SD kelas 1 aku dapat ranking 3. Itu ranking 3 di semester 2. Sedangkan di semester 1-nya aku ranking 5. Itu aku suka banget sih, kayak aku
I really appreciate my grade 1. Wali kelas aku itu Bu Juwarti. Dan aku kenang dia kali sih, kayak aku inget Bu Juwarti berat gitu. Terus kelas 2 aku ranking 6 di semester 1. Lalu di semester 2 aku ranking 5. Nah, ada kejadian juga, aku sama bunda aku itu pulang sekolah. Gak tau kenapa ya, aku anak kelas 2 SD duduknya tuh duduk miring gitu karena rok panjang kan. Dan posisinya aku di kelas 2 SD itu udah pakai jilbab gitu. Jadi rok panjang, aku duduk miring, di belakang aku peluk bunda gitu. Aku ketiduran, and crash gitu, ketabrakan. Aku nggak inget jelas gitu. Pokoknya aku kena gegar otak ringan di kelas 2. Nah, kelas 3, papaku kan punya kebun, aku main di kebun gitu kan, ada monyet gitu. Aku nggak tahu monyetnya kenapa tiba-tiba ngejer, terus kena cakar kaki aku, terus dijahit 6 jahitan kaki sebelah kanan. Terus ya seperti anak SD umumnya gitu, main sekolah, main ngaji, tidur siang gitu kan, malamnya main lagi sampai di kelas 6 semester 1. Nah, di semester 1 UTS itu aku pindah ke Surabaya. Nah, di SD Surabaya itu namanya SDN Jambangan 1 Surabaya. Aku kelas 6 sampai lulus aku di situ. Lanjut aku SMP balik lagi ke Bintan. Aku daftarkan diri, aku bilang ke orang tua aku mau ke SMP 12. Pa, Ocha mau ke SMP 12 gitu. Ya, jadi juga maksudnya ada perdebatan kenapa nggak di SMP 11, kenapa ngambil di SMP 12, ada apa di SMP 12 gitu. Pokoknya ya banyak perdebatan. Tetapi akhirnya aku masuk juga di SMP 12 Bintan Utara itu. Aku dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, di SMP itu aku kayak anak SMP parah sih, kayak alay-alaynya anak SMP. Terus ya mungkin bisa bilang jametnya anak SMP gitu. Terus aku tuh suka kali balap. Nggak suka balap sih, aku suka aku suka bawa motor laju gitu. Jadi di SMP tuh aku udah jatuh 4 kali gitu. Nah, yang terakhir itu luka sih di sebelah kaki lutut sebelah kanan tuh abis gitu. Nah, aku SMP nggak begitu fokus pada akademik aku gitu ya. Hancur sih, nggak hancur kali gitu, cuman pokoknya nggak aku kali gitu. Nah, untungnya di kelas 9 nggak seberapa parah sih nilainya gitu ya, masih tergolong baik dan sangat baik ya, begitulah. Lanjut di tahun 2019 sampai 2022 aku bersekolah di SMA Negeri 1 Bintan Utara. Sayang sih, kayak kita covid kan di tahun 2019-2020, jadi kayak kelas 10 abis UTS semester 2 sampai kelas 12 itu ya kebanyakan belajar di rumah gitu. Jadi ya kenangan SMA pun juga seberapa banyak, dan seru sih tapi SMA walaupun waktunya sedikit tapi kenangannya tuh banyak gitu. Ya ada kejadian sih baru ini tahun 2022, aku mau ngambil surat kelulusan. Ini mengapa ada ini, terus ada ini gitu, terus ada bekas luka juga kalau nggak salah ya, ini kalau kalian bisa nampak. Terus di sini tuh ada 2 gitu, 2 titik. Nah, ini nih jatuh di bulan Mei kemarin, tanggal 12 Mei 2022. Aku mau ngambil surat kelulusan, itu posisinya aku sendiri. Aku jatuh terus di sini luka, di sini luka. Makanya ada beberapa perubahan di fisik. Nah, ini ceritanya agak maju mundur ya. Aku mau cerita aku kemarin juga di tahun 2020 Oktober tanggal 9
aku kena usus buntu. Jadi aku di situ operasi usus buntu. Banyak sih penyakit yang aku alami gitu dari aku lahir, karena di rahim bundaku plasentaku di bawah diceritakannya. Jadi aku sakit tuh kurang sehat, keadaannya kurang fit, kena sakit kuning. Lalu aku juga pernah mengalami penyakit pneumonia. Terus aku ada amandel gitu ya, amandel ya umum sih. Terus ya aku juga pernah kena gegar otak ringan, lalu operasi usus buntu. Oh ya, aku ada mah juga, asam lambung. Pretty much ya. Balik lagi ke lulusan SMA. Nah, kebetulan aku SMA itu jurusan IPS, jadi aku SBM pun sosum. Nah, aku tuh dapat kuota eligible, dan aku daftar SNM itu pilihan pertama aku Unimed, Prodi Pendidikan Tata Boga tetap, dan pilihan keduanya itu di Politeknik Batam jurusan manajemen. Dan SNM aku nggak dapat, terus aku nyoba SBM sosum. Pilihan pertama tetap Unimed, Prodi Pendidikan Tata Boga, dan yang kedua itu UNRI, Universitas Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan aku dapetnya lulosnya itu di pilihan pertama. Aku SBM trying my best sih, bener-bener belajar. Aku belajar dari buku soal cooking, tuh keren sih. Dan ya sampai sekarang aku menjalani semester 1 kuliah aku dengan sangat-sangat seru. Ya, mungkin ya itu aja sih yang bisa aku ceritain secara singkat dan aut-autan deh bahasanya. Soal perkembangannya pun ada yang aku alami gitu. Salah satunya itu contohnya ada perkembangan emosional, perkembangan emosi yang aku rasakan itu ada perasaan labil. Ya mungkin sampai sekarang aku ada sedikit rasa labil. Aku belum bisa membuat keputusan yang bulat gitu. Bisa, tapi ya begitu. Aku belum bisa menjelaskan perasaan labil aku, tapi aku udah bisa menerima perasaan-perasaan aku, perkembangan. Entah itu perubahan fisik, entah perubahan emosi, perubahan bahasa aku gitu ya. Aku udah bisa menerima dengan baik di umur aku yang 18 tahun. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Aku harap kalian ngerti ya dengan bahasa aku. Terus that's all. Bye, thank you.